penuh fitnah, itu pahalanya sama dengan berhijrah kepadaku. Jadi beda antara ibadah yang dilakukan di saat lapang, ya, lagi nyaman, itu berbeda ketika ibadah yang dilakukan di saat lagi susah, lagi sulit, yang penuh perjuangan, ya. Jadi di saat-saat seperti ini sebenarnya enaknya tidur. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita hidayah, lebih mencintai menuntut ilmu dibanding tidur siang. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan tidur siang, ya, makan saja, kata Imam Ahmad, ya, bahwa kebutuhan ruh kita terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan jasad kita terhadap makan dan minum. Iya. Karena makan dan minum itu bisa 2 kali, 3 kali dalam sehari sudah. Adapun ilmu dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu, kapan dan dimanapun, dan dalam posisi apapun butuh ilmu. Kita duduk butuh ilmu. Apakah duduk kita itu diridhoi oleh Allah atau tidak? Berbicara butuh ilmu, diam pun butuh ilmu, tidur butuh ilmu, bangun butuh ilmu, masuk WC, hubungan suami istri, semua butuh ilmu. Iya. Bahkan kata salaf, andai kata menggaru ada sunnahnya, ya, maka kita akan menggaruk sesuai dengan sunnah. Karena semua butuh ilmu. Masya Allah. Jadi kalau hanya sekedar kebutuhan tidur siang, itu ya tidaklah menjadi penghalang. Sungguh lemah semangat seorang penuntut ilmu hanya gara-gara ngantuk, kemudian dia tinggalkan majelis ilmu. Bahkan jamaah sekalian, kalau ada yang mengatakan daripada tidur kak, oh ini saya tidur saya di rumah, daripada datang di majelis ilmu saya tidur saja. Tidurnya kita di majelis ilmu lebih baik dibanding tidurnya kita di rumah, di luar dari majelis ilmu. Ya. Kenapa? Yang penting jangan disengaja ya. Tetap dilawan. Tapi andai kata kita tertidur, kita tidak paham, hanya sekedar duduk-duduk saja. Bahkan mungkin kita menghayal hadir jasadnya di sini, tapi pikirannya ada di Makassar misalnya, ada di rumahnya, tetap dia tidak akan rugi. Haula'i qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum para penuntut ilmu, tidak pernah merugi teman duduknya. Temannya saja. Dia datang ke majelis karena ada temannya duduk di situ. Itu temannya yang duduk di sampingnya penuntut ilmu, di sampingnya penuntut ilmu, tidak akan merugi jamaah sekalian. Ya, maka kalau tidak mau merugi, banyak bergaul, bersahabat, berteman dengan penuntut ilmu agama. Iya. Bahkan andai kata saja kita bermusuhan dengan mereka, ya, dengan penuntut ilmu, itu masih lebih baik dibanding bersahabat dengan orang bodoh. Kenapa? Karena ketika kita bermusuhan dengan seorang penuntut ilmu, dia akan, ya, memusuhi kita, menyikapi kita di atas ilmu. Dia tidak akan menzalimi kita. Kalau dia seorang penuntut ilmu yang sejati, ya, dia tidak akan gibahi kita. Dia syirik ini, haram ini, sekalipun dia musuh kita, dia benci kita, tapi kalau dia lihat kita melakukan kesyirikan bidah, dia ingkari, ya, sekalipun mungkin caranya keras, tapi tetap itu adalah kebaikan. Kenapa?
karena kita akan selamat dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Tapi kalau kita berteman dengan orang bodoh, ya, kalau berteman dengan orang bodoh, kita akan diseret, digiring masuk ke dalam neraka. Iya. Ada uangnya sedikit, ayo cika-cika dulu. Ya, kita kumpul-kumpul dulu. Atau kita stafet dulu. Ya kan? Satu digilir, ditawarkan, digoda, dirayu. Ada itu di sana. Ya. Bagus didekati. Nah. Godaannya, oh iya ini bersahabat dengan orang bodoh demikian. Ceritanya tidak jelas. Kalau diajak ngomong, mungkin khurafat, bid'ah, maksiat. Iya. Sekalipun dia kasih uangnya, akrab dia tolong, dia bantu, tapi bukan karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini semua akan jadi musuh pada hari kiamat. Iya. Jadi musuh pada hari kiamat. Jadi sekalipun kita tertidur, ya, kita tidak paham, maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Tetap kita akan mendapatkan naungan, ya, daripada malaikat. Mereka meletakkan sayap-sayapnya, dan tetap orang yang hadir di majelis ilmu akan mendapatkan rahmat, as-sakinah, ya, ketenangan, rahmat, dan disebut-sebut namanya di langit, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikatnya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, pembahasan kita tentang petaka kesyirikan. Petaka kesyirikan. Ketahuilah bahwa seluruh sumber kejelekan, seluruh sumber musibah, ya, seluruh sebab petaka itu karena kesyirikan. Bahkan kesyirikan itu sendiri termasuk petaka yang terbesar, ya, musibah yang terbesar. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, kejahatan yang paling jahat. Ya. Tidak ada kejahatan di muka bumi ini melebihi kejahatan kesyirikan, menduakan Allah. Ya. Jadi kalau pengedar sabu-sabu yang mungkin di atas sekian gram yang diedarkan, mungkin hukuman mati, seharusnya pelaku kesyirikan lebih daripada itu. Ya. Kalau pengedar sabu-sabu, perampok, koruptor, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah adalah dosa-dosa besar. Ya. Ada harapan diampuni, ya. Kalau Allah kehendaki dia diampuni. Kalau Allah kehendaki dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Bukan selain kesyirikan, tapi tingkatannya di bawah kesyirikan. Kenapa? Karena ada dosa selain dari kesyirikan yang tidak diampuni, yang sederajat dengan kesyirikan. Apa itu? Kekafiran. Iya. Kekafiran kan luas, banyak. Membunuh nabi bukan kesyirikan tapi kekafiran. Menginjak-injak Al-Quran bukan kesyirikan tapi kekafiran. Ini semua apa? Tidak diampuni kalau tidak bertobat sebelum meninggal. Berkeyakinan bahwasanya bebas beragama. Iya. Dan pembatal-pembatal Islam yang lainnya. Adapun yang tingkatannya di bawah kesyirikan seperti dosa-dosa besar, mencuri, merampok, berzina, ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau Allah kehendaki dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal, ya seluruh dosa diampuni, sekalipun kesyirikan dan kekafiran. Iya. Jadi korupsi, ya, merampok dan dosa-dosa besar lainnya, ini sebagian orang
ya, kaget dan mengecam kalau ada yang melakukannya. Ya, cerita viral di media sosial, ya, si A korupsi ditangkap oleh polisi, si A membunuh. Ya, apalagi kalau dikatakan berzina, yang dia zinahi ibu kandung sendiri. Wah, ini viral, jelas dosa yang sangat menjijikkan, dosa besar. Ibu kandungnya sendiri dia zinahi, iya kan? Itu biasanya sampai diusir dari kampung, diusir, mau dibunuh kalau ada pelaku dosa seperti itu. Tapi ketahuilah jamaah sekalian, orang yang melakukan kesyirikan itu lebih menjijikkan, ya, lebih menjijikkan dibanding seorang anak berzina kepada ibunya sendiri. Lihat. Tapi karena banyak kaum muslimin jahil akan, dia tidak paham akan bahayanya petaka dari kesyirikan ini, ya, jangankan untuk mau dikecam, ya, apalagi sekedar merinding saja mungkin bulu kuduknya melihat orang melakukan kesyirikan, tidak ada, biasanya, ya. Bahkan diviralkan bukan untuk dikecam tapi dipuji, iya kan? Dipuji, iya. Pelaku-pelaku kesyirikan boleh diangkat, dikasih panggung, dikasih kursi, diundang di stasiun-stasiun TV, iya. Padahal pelaku kesyirikan, syirik besar. Allahul musta'an. Bahkan ditokohkan, ada bing ajaib, pelaku kesyirikan ditokohkan, iya, dijadikan sebagai seorang alim ulama yang dijadikan rujukan. Padahal kalau dia berdoa bukan kepada Allah, tapi dia berdoa kepada wali, orang soleh. Ini syirik besar. Padahal ini semua adalah kejahatan yang justru paling besar, ya. Pelaku kesyirikan ini kejahatan yang paling jahat di muka bumi, iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, ya. Sungguh kalian telah mendatangkan ucapan yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh disebabkan kalian mengatakan Allah memiliki anak. Dan tidak jauh pantas Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak, karena Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya, tapi makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kalimat kekufuran. Bagaimana lagi kalau ada yang berkeyakinan ada yang bisa menyembuhkan penyakit selain Allah, ada yang bisa menolong selain Allah, ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, iya, sehingga dia berdoa kepadanya, bernazar untuknya, menyembelih, iya, untuknya. Ini semua adalah petaka yang bisa mengundang kehancuran di muka bumi, bisa mengundang kehancuran di muka bumi. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, iya, gunung-gunung hancur gara-gara kalimat-kalimat kekufuran. Ini yang seharusnya apa? Pelaku kesyirikan ini seharusnya yang paling keras hukumannya, ya, melebihi hukumannya pencuri tadi, karena yang dia rusak alam semesta, bukan cuma satu dua orang. Kalau mungkin sabu-sabu, ya satu dua orang, ya, dirinya dan orang yang dia berikan, ya, sabu-sabu tersebut. Tapi ini kesyirikan jamaah sekalian, menghancurkan seluruhnya. Musibah dari berbagai penjuru akan menimpa masyarakat kalau ini tersebar, ya. Bahkan kiamat akan terjadi. Kiamat akan terjadi kalau kesyirikan sudah tersebar dan tidak ada lagi tauhid di muka bumi.
Sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi, ya, tidak ada lagi disebut nama Allah di muka bumi. Maksudnya apa? Tidak ada lagi yang menyembah Allah di muka bumi. Bukan disuruh berzikir Allah 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 Allah, bukan. Karena ini zikir, ya. Maksud dari zikir adalah mengagungkan. Iya. Kalau Allah 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 itu tidak ada bentuk pengagungan di situ. Tidak ada pujian. Jadi kalau zikir harus ada awalannya atau ada kalimat akhirannya yang mengandung pujian dan pengagungan kepada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya kan? Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allah Allah Allah, tidak ada di dalamnya pujian dan pengagungan. Ya, maka dimaksud di sini oleh para ulama bahwa tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan tegak kiamat besar sampai tidak ada lagi yang menyebut Allah, mengingat Allah, yaitu tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah menyembah selain Allah semuanya, untuk apa lagi bumi di sini? Ya. Untuk apa lagi bumi diadakan? Allah adakan bumi ini untuk dipakai beribadah. Iya. Manusia, jin, malaikat dicipta semua untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah, maka fasilitas yang ada di muka bumi ini dihancurkan. Tidak ada gunanya. Ya, dihancurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menciptakan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Ya. Kenapa? Supaya kita mudah beribadah di atasnya. As-samaa'a bina'an. Dan Allah jadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah turunkan dari langit itu air. Ya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian Allah tumbuhkan dari air tadi, dari hujan, tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki. Iya, buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Jadi ini buah-buahan semua untuk mendukung kita beribadah kepada Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan sekali-kali kalian membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu bahwa Allah pencipta alam semesta ini, yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan. Adapun selain Allah semua dicipta, diatur, diberi rezeki. Nah, Allah adakan fasilitas di muka bumi ini untuk dipakai beribadah. Ketika tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah, ya, manusia semua yang menyembah selain Allah, maka akan terjadi petaka besar, yaitu kiamat. Terjadi kiamat. Makanya kenapa orang kafir andaikan berlaku syariat Islam berbahasa kaum muslimin, kenapa mereka wajib bayar jizyah, bayar peti kepada orang muslim? Kenapa? Karena mereka itu menyewa bumi, hidup di bumi ini disewa. Karena bumi ini adalah cipta untuk beribadah kepadanya. Bumi ini dicipta untuk beribadah kepada Allah, untuk orang-orang yang beriman. Nah, karena dia hidup di bumi, milik Allah di bumi, Allah ciptakan untuk digunakan beribadah kepadanya. Ternyata dia kafir, wajib dia bayar bumi. Wajib dia bayar bumi. Ya, wajib dia bayar bumi.
yang akan mengundang terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, terjadinya longsor dan musibah-musibah yang lain. Kalau sudah banyak tersebab, dan minimalnya akan menjadi petaka terhadap diri. Minimalnya akan berakibat fatal terhadap diri. Ketika dia melakukan kesyirikan, maka seluruh amalannya terhapus. Seluruh amalannya terhapus. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami menghadapi amalan-amalan mereka pada hari kiamat, didatangkan pada hari kiamat, maka kami jadikan dia seperti debu-debu yang berterbangan. Pelaku kesyirikan ini, andai kata terjadi atau ditegakkan syariat Islam di sebuah negeri, maka halal darahnya, hartanya. Ini kalau terjadi, kalau ditegakkan hukum syariat secara kafah. Kemudian di antara petaka kesyirikan telah kita sebutkan tadi, dia tidak akan diampuni di akhirat kalau tidak bertobat sebelum meninggal. Kekal di dalam neraka, haram masuk ke dalam surga. Kemudian tidak akan ada keamanan baginya. Orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan. Dia tidak campur adukan imannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah keamanan dan mereka yang mendapatkan hidayah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, bahwa kalau dia campurkan keimanannya dengan kesyirikan, berarti tidak akan mendapatkan keamanan. Tidak ada keamanan. Makanya yang paling penakut itu adalah pelaku kesyirikan. Paling penakut. Dia lupa saja jimat-jimatnya, khawatirnya luar biasa. Jimat-jimatnya dia lupa. Bahaya ini. Pokoknya dihantui dengan rasa takut, tidak ada keamanan. Tidak ada keamanan. Was-was selalu menghantui. Itu orang yang melakukan, yang jatuh di dalam kesyirikan. Ketika ada seseorang menggunakan gelang di tangannya, gelang dari kuningan, diyakini sebagai obat karena lagi sakit lengannya. Kata Rasulullah SAW, "Mahadi, apa ini?" Qala minal wahina, dia ini untuk obat, untuk obat. Kata Rasulullah SAW, "Inzi'ha fa innaha la tuziduka illa wahnan." Lempar, buang. Inziha itu ditarik, dibuang. Bukan sekedar dilepas begitu saja, dengan senang hati, tidak. Kesyirikan itu harus betul-betul diingkari, dibuang jauh-jauh. Inziha, buang itu. Kenapa? Tidak ada hubungan sebab akibat. Tidak ada hubungan sebab akibat. Anda meyakininya sebagai sebab, berarti Anda jatuh di dalam syirik asgar. Anda meyakininya inilah penyembuhnya, tidak ada kaitannya dengan izin Allah, berarti Anda jatuh di dalam syirik besar.
Kata Rasulullah, iziha fa innaha la tuzidka illa wahnan. Karena itu gelang-gelang tidak akan menambahkan untukmu kecuali kelemahan. Semakin lemah. Iya. Kenapa? Karena dia bergantung kepada jimat tersebut. Hatinya bergantung di situ. Maka kesyirikan itu membuat orangnya lemah. Iya, pelakunya lemah, penakut. Iya, penakut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Andai kata kamu meninggal dan jimat-jimat ini masih ada padamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya, kerugian dunia dan akhirat. Petaka besar kalau kita jatuh di dalam kesyirikan. Iya, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, orang yang melakukan kesyirikan itu dihantui dengan rasa takut. Tidak tenang hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu keberaniannya sangat tinggi. Ketika orang munafik mempertakuti Rasulullah dan para sahabatnya, bukannya mereka takut, tapi semakin berani. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka, manusia sudah berkumpul ingin menyerang kalian. Orang kafir Quraisy katanya sudah berkumpul. Dia tentara beserta dengan senjatanya, persenjatanya lengkap, ingin menyerang kalian. Wahai kaum muslimin, fakhshawhum, takut kalian kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana. Justru hal itu menambah keimanannya. Semakin dipertakuti dengan makhluk, semakin dia berani. Itu orang yang beriman. Ya. Wa qalu hasbunallahi wa ni'mal wakil. Mereka cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku dan dia sebaik-baik tempat untuk bergantung. Ini orang yang beriman. Kalau dipertakuti dengan makhluk, semakin berani dia. Ya. Tapi kalau dipertakuti dengan Allah, takut sama Allah, langsung dia takut. Dia gemetar hatinya. Ittaqillah. Disebut nama Allah, takut hatinya. Iya. Tapi kalau cuma disebut jimat-jimat, penjaga makam ini, penjaga makam itu, dia bilang sini Mi. Kita pergi tuh, ya. Kalau ada ikan yang diagungkan, yang dikasih telur, gini, kita pergi pancing, kita masak. Iya kan? Kan ada biasa juga, ada biasa di sini juga. Ikan diagungkan, kasih telur, ya. Sebagian daerah ada, namanya ikan mas sapi, ikan apa lagi? Oh iya, itu dikasih telur di situ. Iya. Orang yang kuat tauhidnya, tidak ada rasa takutnya. Bisa saja diambil saja, dia goreng, dia makan. Iya. Tapi orang yang pelaku kesyirikan, wah, bahaya ini, mati ini. Paling satu hari satu malam tidak bisa tidur. Nah, bukan dia pelakunya, hanya dia lihat, bahaya ini. Iya kan? Bocok-bocok saja dibakar, bukan dia yang bakar. Nah, dia yang gemetaran. Mati datang nanti malam ini. Itu orang yang pelaku kesyirikan demikian. Penakut luar biasa. Penakut luar biasa. Tapi kalau orang yang beriman dipertakuti dengan makhluk, semakin berani. Ya. Jadi kalau antum dipertakuti dengan istri kemudian takut, wah, bahaya. Tapi kalau semakin berani, Masya Allah. Ya. Allah musta'an. Kalau bapak-bapak disinggung yang begini, senyum-senyum. Biar siang-siang begini seharusnya ngantuk, langsung bangun. Tapi kalau ibu-ibu langsung cemberut. Allah musta'an.
Jadi pelaku kesyirikan itu penakut, ya, sangat takut kepada dia akan dihantui dengan rasa takut. Bahkan jamaah sekalian, ya, syaitan saja, syaitan, ya, jin-jin yang kafir itu sangat-sangat lemah sekali, ya. Bahkan takut kepada ahli tauhid. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran sudah lari terbirit-birit, iya. Apalagi penyembah syaitan yang dia sembah saja penakut, apalagi yang menyembahnya. Jadi pelaku kesyirikan itu tidak tenang hidupnya, karena tidak ada tempat bergantungnya. Tempat bergantungnya itu lebih lemah dibanding sarang laba-laba. Iya, lebih lemah dibanding sarang laba-laba. Dia sendiri yang bikin jimat, dia sendiri yang agungkan itu jimat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perumpamaan orang yang terjatuh di dalam kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia ini seakan-akan jatuh dari langit. Jadi dia iman, tauhid itu diperumpamakan dengan langit yang tinggi kokoh. Jadi pelaku kesyirikan itu seakan-akan orang yang jatuh dari langit. Iya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu dia tinggalkan tauhid, iman. Iya. Seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung. Iya. Disambar oleh burung. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Itu perumpamaannya petaka yang didapatkan oleh orang yang melakukan kesyirikan. Sudah jatuh dari langit, disambar oleh burung, atau dibawa oleh angin di tempat yang sangat jauh, terpintal, ya. Jadi kalau orang meninggalkan tauhid, ya, itu digambarkan seperti apa? Langit. Jatuh dia, disambar oleh burung. Itu syaitan, iblis akan menyeret dia ke berbagai macam musibah dan petaka. Ya. Dihancurkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Inilah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan tauhid, jatuh di dalam kesyirikan. Tidak akan beres kehidupannya di dunia apalagi di akhirat. Tidak akan ada ketenangan di dalam hidupnya, tidak ada keamanan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, yang paling kita khawatirkan dan yang paling kita jaga, jangan sampai kita jatuh di dalam kesyirikan. Ya, jangan sampai kita jatuh di dalam kesyirikan. Andai saja mungkin kita sakit, ya, kita sakit, bersabar di atas penyakit, jamaah sekalian, itu jauh, ya, lebih baik dibanding kita menggadaikan akidah kita jatuh di dalam kesyirikan. Karena
kalau ada orang sakit, kemudian dia melakukan ritual-ritual kesyirikan demi kesembuhannya, dia datang ke dukun, dia datang di tempat keramat, kemudian dia sembuh, ketahuilah bahwasanya hakikatnya dia sedang ditimpa penyakit yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Iya, penyakit yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Ada orang sakit, dia bersabar, tawakal kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, itu tidak terasa di penyakit. Bahkan dianggap itu semua nikmat. Iya, dianggap semua nikmat karena dia berprasangka baik kepada Allah. Bagus tauhidnya. Memang badannya sakit. Ya, tapi hatinya tidak sakit. Sehingga hakikatnya dia apa? Dia tetap sehat, kuat. Bahkan penyakit tersebut dia syukuri, bukan sekedar sabar, bukan sekedar ridho, tapi tingkatan yang tertinggi itu syukur. Karena yakinnya dia dengan pahala yang Allah siapkan ketika dia mendapatkan musibah. Iya, Masya Allah. Ada orang yang jatuh di dalam kesyirikan, sekalipun dia sembuh, berhasil dia kaya, berhasil dia dapatkan apa yang dia cita-citakan, tapi melalui wasilah-wasilah kesyirikan, maka dia ditimpa hakikatnya dengan penyakit yang terbesar, yaitu kesyirikan. Dan justru dari nikmat-nikmat dunia yang dia dapatkan tersebut semakin bertambah ketakutannya. Iya kan? Semakin bertambah ketakutannya. Pada hartanya semakin takut mati. Iya, dia dapat jabatan takut lagi dilengsarkan. Terus akhirnya apa yang terjadi? Berpindah dari satu kesyirikan kepada kesyirikan yang lain. Iya. La haula wala quwata illa billah. Jadi intinya jamaah sekalian, seluruh petaka itu sumbernya dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Baik petaka yang menimpa dirinya atau petaka yang terjadi di alam semesta ini. Sumber besarnya adalah kesyirikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Tafadhal. Biasanya selesai majelis baru ditanyakan di luar. Tafadhal. Iya. Kakek masih hidup atau sudah meninggal? Oh iya. Tidak boleh. Masya Allah. Jadi turun anunya ya, persembahannya yang tadinya kuda turun jadi apa? Kambing. Tadinya dilarang kuda, ya dia pergi cari kambing. Ya. Jadi yang namanya kesyirikan itu apalagi menyembelih ya, tidak dilihat dari besar dan kecilnya, mahal atau murahnya. Bahkan ada kata dia menyembelih seekor lalat, dia persembahkan untuk selain Allah, maka tetap dia kekal di dalam neraka. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi, ada dua orang yang melewati suatu kaum memiliki patung. Tidak boleh lewat di situ kecuali harus memberikan persembahan, harus menyembelih untuk patung tersebut. Maka satunya mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Dia bilang, bersembelih mi, walaupun seekor lalat. Lalat dia persembahkan. Akhirnya dibiarkan lewat dan dia masuk neraka. Alhamdulillah. Kalau yang satunya lagi disuruh, dia bilang, saya tidak akan pernah memberikan persembahan untuk selain Allah. Jadi walaupun lalat saya tidak mau.
dia dipenggal, tapi masuk surga. Maka tidak dilihat dari besar dan kecilnya. Tapi ketika itu sudah ibadah hanya untuk Allah, maka tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah semata. Nah, ini kisah nyata ya. Beliau di antara keluarganya ada yang terjatuh demikian. Sampai ternyata sudah menyembelih kambing ya di tempat keramat, gara-gara didatangi sama ruh neneknya katanya ya. Karena kalau yang namanya mimpi itu ada 3 jenis. Ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari syaitan, ada yang sekedar bunga-bunga tidur. Iya, karena Serina cerita, Serina bayangkan, Serina ingat, makanya muncul dalam mimpi. Itu juga sekedar bunga-bunga tidur saja. Iya. Jadi kalau yang seperti tadi itu sudah jelas dari syaitan. Sudah jelas dari syaitan. Iya. Jin menyamar, menyerupai neneknya yang sudah meninggal. Ya, karena jin itu bisa menyerupai siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menyerupai ya, bukan mengaku. Kalau mengaku, jin juga bisa mengaku sebagai Nabi Muhammad. Ya. Jin bisa mengaku sebagai Nabi Muhammad. Saya Nabi Muhammad. Ya. Saya kasih kau ilmu kanuragan, mengobati orang pakai keris yang menyala-nyala. Itu apa? Jin yang mengaku-ngaku saja. Bisa mengaku-ngaku, tapi yang tidak bisa menyerupai. Dia datang dengan wujud seperti wujudnya Nabi Muhammad SAW. Jelas, ya. Jadi kalau dia datang botak, tidak berjenggot, kumis panjang, mengaku Nabi Muhammad, sudah dipastikan itu jin. Ya, sudah dipastikan itu jin. Seperti tadi, andai kata tadi dia mimpi ketemu Nabi Muhammad, mengaku sebagai Nabi Muhammad, tapi disuruh menyembelih kuda atau kambing di kuburannya neneknya, itu jelas bukan dari Nabi Muhammad. Karena justru itu yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini neneknya jelas ini adalah jin yang menyerupai, ingin menggelincirkan orang tersebut ke dalam syirik besar. Akhirnya dia lakukan, subhanallah, naudzubillah. Dia lakukan persembahan, tapi kambing, ya sama saja. Mau kambing mau ya, ayam sama aja. Nah, ternyata tidak sembuh-sembuh sampai dia masuk rumah sakit. Ini sudah jatuh ditimpa tangga lagi, ya kan? Dia sudah jatuh ditimpa tangga lagi, double. Ya, banyak double sekarang ya. Jatuh ditimpa tangga lagi. Sudah jatuh dalam kesyirikan, tidak sembuh-sembuh juga. Bahkan meninggal dan sempat masuk rumah sakit. Pertanyaannya, kata beliau, ini dia meninggal dalam keadaan musyrik atau bagaimana? Iya. Tergantung kondisinya terakhir. Apakah dia bertobat dari kesyirikan tersebut atau tidak? Apakah beliau tahu betul bahwasanya menyembelih kepada selain Allah ya, itu adalah sebuah kesyirikan? Apakah itu kemauan dia atau kemauan keluarganya? Ini semua butuh dirinci. Ya. Karena ini bukan perkara ringan ini. Menghukumi mati di atas kesyirikan. Yang dohirnya dia adalah muslim. Jelas kalau secara dohir kita katakan ini adalah bentuk kesyirikan semuanya. Tapi apakah dia mati dalam keadaan musyrik atau tidak? Jangankan beliau. Ada sahabat. Ya. Bukan sahabat. Ada seseorang. Itu sudah diakui secara dohirnya oleh para sahabat, dia ini penduduk surga. Ya, dia ini penduduk surga, baik. Dia selalu meresek masuk ke pasukan musuh. Ya, tapi kata Rasulullah tidak, dia penduduk neraka. Dohirnya dia ikut perang sampai lukanya luar biasa dan meninggal. Ternyata ada sahabat yang buntuti
Ya, ini orang meninggal dalam keadaan bunuh diri karena dia tidak bisa tahan rasa sakit, ya, di badannya, luka-luka yang ada di badannya, dia tancapkan pedang baru dia tusuk dirinya. Secara dohir tadi apa? Hah? Dia berjihad di jalan Allah. Ya, maka hal-hal yang seperti ini hati-hati kita. Ya, apalagi kalau dohirnya tadi dia muslim. Ya, kemudian kata dia musyrik, meninggal musyrik itu. Allahu alam. Ya, apakah dia bertobat sebelum meninggal atau tidak? Apalagi kalau kita tidak ada di situ misalnya, ya, tidak ada di situ, dan dia dohirnya adalah muslim. Iya, Allah Taala alam bisawab. Saya tidak berani menjawab untuk hal tersebut. Adapun perbuatannya jelas itu kesyirikan. Ya, jelas itu adalah kesyirikan. Karena banyak orang salah paham. Ketika hal-hal yang seperti ini kita tidak mengatakan dia meninggal dalam keadaan musyrik, dikatakan kita murjiah. Ya, kita murjiah. Padahal kita sepakat bahwa perbuatannya adalah kesyirikan. Tapi kan masih ada selang antara itu dengan dia meninggal, dan sekarang apakah betul-betul dia ini paham bahwa perbuatan tersebut adalah kesyirikan atau tidak? Apalagi dia berada di tengah lingkungan yang memang menjadikan hal tersebut adalah sebuah kebiasaan, tidak dianggap sebuah kesyirikan. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ya. Tapi kalau dia sudah tahu, yakin dia sudah tahu betul ini adalah kesyirikan, tapi tetap saja dia lakukan, ya berarti dia jelas apa? Batal Islamnya. Ya, karena saya tidak tahu kondisinya bagaimana detailnya, ya saya jawab umum seperti itu. Nah, bagaimana cara bertobat dari kesyirikan? Ya, bertobat dari kesyirikan, ya menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, berhenti dari kesyirikan tersebut. Kemudian kalau ada bekas-bekasnya, misalnya di rumahnya masih ada boy-boy, itu harus dibakar. Tidak cukup sekedar mengatakan saya simpan di belakang rumah deh, ya, biar mi begitu, karena tidak kuyakini mi. Tidak cukup sampai di situ. Harus betul-betul dia ingkari. Ya, makanya ketika ditaklukkan Mekah, patung-patung tidak kemudian ambil mi deh, foto saja kepalanya, baru dijadikan timbunan. Misalnya dijadikan ini masih bisa dimanfaatkan, tidak, dihancurkan. Iya. Jangankan bekas-bekasnya, tempat yang dahulu dipakai tempat untuk melakukan kesyirikan, tidak boleh datang ke situ kemudian beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Ya, kalau memang sudah dijadikan apa? Tempat rutinitas, sudah menjadi simbol-simbol kesyirikan. Sudah dikenal bahwasanya memang di sini simbolnya dulu. Itu tidak boleh. Padahal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau memang masih ada. Jadi kalau masih ada, memang bertobat buang semuanya. Jimat-jimatnya dibakar, ya, mustika-mustikanya dibuang, keris-keris yang dianggap sakti, ya, dimusnahkan. Ya, karena sebagian orang dia koleksi. Dia bilang yang penting tidak kuyakini mi. Tidak boleh. Apa kata Rasulullah tadi? Inziha, lempar, buang. Ya, buang itu yang ada di tanganmu. Ya. Nah, itu cara bertobat dari kesyirikan. Mana yang paling utama berbuat baik kepada keluarga atau orang lain? Ya keluarga. Iya. Ada memang sebagian orang ya seperti itu ya. Ini tidak tahu pertanyaan dari ikhwah atau ummahat. Ya. Iya. Karena banyak yang berkeluh kesah, ibu-ibu. Ya. Kalau sama istrinya pelit sekali. Tapi kalau sama istrinya orang, nak kirim pulsa. Rajin sekali nak traktir temannya di kantor.
Ya, sedangkan istrinya, anaknya di rumah, jangankan dia traktir, sisa makanannya saja yang di warung tidak ada bawa pulang. Subhanallah. Jadi tanggung jawab kita itu adalah keluarga terdekat. Sedekah itu yang paling utama kepada keluarga, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak. Itu yang paling utama. Sebelum orang lain. Sebelum orang lain. Oh, ini pertanyaannya nanti berkaitan dengan negara ini. Silahkan tanyakan ke Ustadz Salman. Kalau saya ya masalah kesyirikan saya tanyakan. Bagaimana hukumnya nonton sulap? Hipnotis, perdukunan, bukan perdukunan, ya perdukunan. Dengan kesyirikan melalui YouTube. Kalau dia menonton seperti ramalan bintang, ya, atau kesyirikan seperti perdukunan yang ada di YouTube, dia nikmati, dia nonton, ini sama saja dia ridho. Iya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Iya. Jadi telah diturunkan di dalam kitab bahwa jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikafiri, ya, ada kekufuran atau diolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama dengan mereka sampai dia beralih kepada pembahasan yang lain. Ya, kalau ada acara-acara begitu dipertontonkan, tidak boleh. Kita duduk, nonton, hadir di situ, tidak boleh. Kecuali hadir untuk mengingkari, boleh. Hadir untuk mengingkari silahkan, itu dakwah. Tapi kalau hanya sekedar hadir, menonton innakum idzam misluhum. Kalau begitu, kalian sama dengan mereka. Ya, jadi kalau nonton acara-acara yang seperti itu, ya, perdukunan tanpa ada pengingkaran, bukan untuk mau mencari tahu di mana ini letak kelemahannya supaya saya bisa jelaskan kepada orang, bukan untuk itu, ya, sekedar dia tonton saja, dia nikmati, maka sama seperti dia ridho. Adapun tentang sulap, hipnotis, ya, kalau acara sulap tersebut, iya, menggunakan jin, tapi yang saya tahu sulap itu trik. Yang saya tahu sulap itu trik, ya, yang dipakai kecepatan. Iya. Nah, ini permainan biasa, permainan. Iya. Tidak ada orang nonton sulap kemudian, wih, saktinya tahu lah. Karena dia tahu dari awal bahwa hari itu adalah trik, permainan kan, kecepatan. Nah, tapi kalau yang dimaksud di sini sulap yang biasa dipertontonkan, seakan-akan dia merasa bisa potong lehernya orang, ya, tersambung dan seterusnya, maka ini jamaah sekalian bisa menipu penontonnya, ya, dan ini termasuk dosa, iya, sehingga penonton pun bilang, jagonya, hebatnya, padahal hanya trik. Tidak boleh, tidak boleh seperti itu, iya. Tapi kalau pesulapnya misalnya, ini sebenarnya kayaknya mau mengarah ke pesulap merah ini. Ya, oke lah, kita terang-terangan saja. Apa hukumnya misalnya, ya, nonton pesulap merah, ya, biar lebih detail, karena banyak yang nonton ini. Iya. Jadi kalau pesulap merah dia praktekkan untuk membongkar, kan dari awal dia bilang memang apa? Trik kan? Ini trik. Sebentar saya kasih tahu rahasianya, misalnya. Itu dari awal. Sekarang pertanyaannya, ini bohongnya di mana? Kan dari awal dia bilang ini hanya trik.
trik. Bahkan tujuannya untuk mengedukasi. Tujuannya hanya sekedar untuk mengedukasi. Bahwa sebenarnya penipuan itu begini modelnya. Akhirnya banyak orang yang tadinya apa? Yang tadinya tertipu dengan dukun, ternyata tipuan ji. Iya kan? Alhamdulillah jobnya dukun pun semakin sepi. Iya. Bukan saya kemudian merekomendasikan belajar kisah pesulap merah, tidak. Ya. Tapi tentu ya kita syukuri Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebab ya terbongkarnya banyaknya praktek-praktek perdukunan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini melalui orang-orang yang masih melakukan dosa. Kan beliau masih terjatuh dari ini dan itu, ya kan? Tapi Allah menolong agama ini melalui orang-orang yang seperti itu. Kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah karena apanya? Yang kita garis bawahi bukan karena si pesulap merahnya, tapi kesyirikan terberantas dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui sebab itu. Karena orang yang bertauhid gembira kalau kesyirikan itu musnah. Ini orang yang bertauhid. Kalau ada orang bertauhid hilang kesyirikan, dianggap biasa gitu. Ya, ini dipertanyakan tauhidnya. Ya, ini dipertanyakan tauhidnya. Sebagaimana ahli sunnah ya bergembira dengan kematian ahlul bidah. Ya, hancurnya bidah. Maka ahli tauhid ketika hancur kesyirikan pun dia senang. Iya. Jadi itu tadi bukan merekomendasi untuk belajar ya kepada pesulap merah. Tapi kalau kita ingin lihat untuk membongkar juga perdukunan yang ada di kampung kita, boleh-boleh saja. Karena kita cuma lihat namanya triknya. Lagian di situ tidak berkaitan dengan akidah, hanya berkaitan dengan apa? Urusan dunia, yaitu trik-trik, ya, membongkar kebohongan. Jadi kalau itu niatnya, insyaallah taala, ya tidak mengapa. Ya, kalau itu tujuannya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Ada orang melakukan sulap memang mau menipu, memang mau merasa saya lebih hebat. Tapi ada orang ingin membongkar justru, dan dia dari awal sudah menjelaskan. Kalau ada yang seperti itu, jamaah sekalian, kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Iya. Kalau dia mendapatkan hidayah tauhid dan sunnah, masya Allah. Dan itu semua tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah menghendaki, karena hatinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Masalah hipnotis sendiri, ini hipnotis memang sebagian ustadz mengatakan ini adalah sihir. Iya. Namun saya pernah diskusi dengan mantan Mister Hipnotis dan dia adalah ikhwah kita. Dia cerita bahwa tidak ada permainan jin di dalamnya. Ya, tidak ada permainan jin. Karena saya tidak kerja sama dengan jin. Itu hanya apa? Hanya permainan apa? Pikiran apa lagi? Sugesti. Iya, kita disugesti saja. Dan ini juga di kedokteran dipelajari kan? Di kedokteran, disugesti orang. Hah? Hipnoterapi kan itu mirip-mirip semua itu. Iya. Itu murni ilmiah itu. Bahkan ikhwah ini dia katakan ustadz saja sebenarnya sedang menghipnotis orang yang tadinya ngantuk tiba-tiba sampai terbuka mulutnya tidak sadar. Itu kan terhipnotis. Terhipnotis kan? Berarti dia masuk di dalam hadis Nabi SAW, inna minal bayan la sihra. Sesungguhnya di antara bentuk penjelasan ada sihir. Artinya tersihir gara-gara penjelasannya, cara bicaranya. Tidur kamu, tidur, masuk terus ke dalam. Dia ikuti. Nah, kalau sihir tidak demikian. Kalau sihir itu Anda mau atau tidak mau tetap kena. Kenapa? Karena jin yang dikirim. Iya, Rasulullah kena sihir. Padahal Rasulullah tidak mau kan? Tidak ada yang mau kena sihir. Tapi kalau hipnotis, tidak. Kalau Anda tidak mau dihipnotis, tidak bisa. Harus Anda mengikut. Ya, pikiran Anda betul-betul mengikut ke dia. Baru bisa dihipnotis. Tapi kalau tidak mau, ya tidak bisa. Berarti bukan sihir. Nah, itu yang saya ketahui. Makanya Ustadz Khidir juga hafizahullah ta'ala ditanya tentang hal itu. Karena sudah diskusi dengan
ikhwah ini, beliau juga tidak berani hukumi secara mutlak bahwa hipnotis itu apa? Sihir. Iya. Karena memang kalau kita tidak mendalami sesuatu ya ikhwan, jangan bergampangan untuk menghukumi. Oh ini haram, ini sihir. Ini sudah jadi kenyataan ini. Dukun-dukun yang selama ini kita kira ya dia main jin, ternyata apa? Ternyata trik. Iya kan? Saya juga baru baru tahu. Selama ini kalau kita lihat penjual obat di pasar, kita bilang, wah jin nak pakai ini, jin ini nak pakai. Ternyata itu apa? Hanya permainan. Jadi kapan kita bacakan ayat kursi, ya kita kenapa ini nah tetap tonji kebal. Iya, karena memang silet yang dia pakai sudah di apa? Sudah ditumpulkan. Iya. Jadi kita bacakan ayat kursi supaya tembus ini apa? Silet, karena dia pakai jin, ternyata tidak tembus-tembus. Kenapa? Karena memang siletnya apa? Tumpul. Iya. Jadi barakallahu fikum, saya tidak berani kemudian menghukumi bahwa itu adalah sihir. Iya. Dan kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Jadi tidak boleh kita fanatik sama ustadz ya. Bilang, oh ustadz bilang, oh ini adalah sihir. Saya bilang sihir deh. Tunggu dulu. Apa pertanggung jawabannya antum di hadapan Allah? Apalagi kalau sudah sampai ilmu. Sudah antum lihat faktanya di lapangan. Ternyata tidak pakai jin, tapi pakai trik. Nah, kalau dikatakan pembohongan, iya. Ya, pembohongan ya, tetap dosa. Tapi kalau mengatakan sama saja dengan dukun, oh hati-hati. Ya, ini bukan perkara ringan. Dukun kekufuran. Ini trik, ya dusta. Pertanyaan terakhir. Iya. Iya. Masya Allah. Yang mana lebih didahulukan, orang tua atau istrinya dalam nafkah? Ketika ya, jadi dua-duanya ini kewajiban. Dua-duanya kewajiban. Orang tua, apalagi ibu, itu wajib. Istri pun wajib. Ya. Istri pun wajib. Nah, kalau sudah terpenuhi, karena sebagian ini istri itu cemburu sama mertuanya. Bukan cemburu sama madunya, tapi sama mertuanya. Iya, dan ini tidak sepantasnya. Ibu-ibu kemudian cemburu sama mertua dari segi nafkah. Kalau sampai tidak menafkahi istri total, tidak ada minum makan, tidak ada tempat tinggalnya, tidak ada pakaiannya, ya. Sedangkan ibunya ada jina makan, ada di tempat tinggalnya, ada di pakaiannya, tapi dia dahulukan ibunya dalam segi kebutuhan pokok, maka berdosa suami. Ya. Tapi kalau sudah terpenuhi makanannya istri, kebutuhan pokoknya ya, apa yang merupakan kewajibannya, kemudian dia kasih orang tuanya belanja ini, belanja itu, maka ini sama sekali tidak pantas seorang istri apa cemburu. Iya, dan saya yakin permasalahannya hanya sampai di situ. Bukan karena tidak ada mina makan istrinya, tidak ada mina pakai, tidak ada mina tinggali, kemudian lebih didahulukan orang tuanya. Itu bisa dikatakan mustahil. Ada suami begitu. Biasanya hanya dalam perkara apa? Sekunder atau tersier. Ya. Dan ketahuilah bahwa anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Istri ambil uangnya suami, wajib minta izin. Orang tua ambil hartanya anak tidak wajib minta izin. Ya. Orang tua ambil hartanya anak tidak wajib minta izin. Kata Rasulullah, anta, kamu saja, apalagi hartamu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Ya. Mudah-mudahan istri-istri kita semuanya bisa paham, ya. Bahkan kalau perlu sang istri itu banyak mendorong suaminya, ingat ki ibu tak, ingat ki ayah tak,
Ini kita bawakan oleh-oleh. Ada jitu kita kasih singgahkan orang tua tak. Seharusnya istri yang soleha begitu. Ya, ketika dikasih hadiah sama suaminya dibelikan ini, kasih juga orang tua. Ingat Ki, dia itu yang lahirkan Ki, bukan saya. Nah, kan begitu ya. Jadi ini masukan. Nah, Allah Ta'ala lebih bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktabi bihadzal qadar. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dari diri pribadi saya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.